Shalom. Horas kita salahuna. Luar biasa. Luar biasa paparan borsak mengatasi nawabang borubere yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya boleh duduk bersama, memuji dan mengagungkan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih untuk pertama kalinya saya boleh berdiri bersama-sama dengan Damang Lohok Dainang yang ada di tempat ini. Demikian juga mohon izin kepada tulang kami Pasar Ibu Bor-Bor Marsada, mohon izin tulang untuk bisa berdiri di depan ini. Buat dongan tubuh kami juga, Silabang, abang kami, Lubang Teruan dan Anggidoli kami juga Petasawit, dan juga buat dongan tubuh kami Sitorus Pane. Kiranya pertemuan kita hari ini boleh menjadi berkat. Diamuna secara khusus tulang kami dongan tubuh kami yang mungkin belum kenal dengan saya. Nama saya Derman Nababang. Derman Nababang, Inata Bardijabu Boru Manalu. Moloau asal siang Lumban tonga-tonga putar si borong-borong di sini tinggal Dainan alai molo damang bunga berjolo molo Inata Bardijabu asalnya siang dolok sanggul perjagal hoda sahuda loh aparaku apara makmur ya. Jadi mololau itu dolok sanggul pasti mengalang jagal hoda gitu. Dua dia minyak danak nah perjolo berdua semester terakhir di ITB. Kita doakan supaya bisa selesai tahun ini untuk wisuda tahun depan. Yang kedua, anak muda Ketinjagar Nababang saat ini masuk semester 5 di Parahyangan di Bandung. Jadi itu semua perkenalan singkat di kita selanjutnya. Diamuna Damang Lohok Dainang. Adapun pertanyaan borsak mengatasi nawabang borubere se-Jayapura dengan tema adalah karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, yang diambil dari Kolose 3 ayat 12. Dengan tema melalui pertanyaan 13 Oktober ini, paparan borsak mengatasi nawabang borubere kiranya semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan semakin mempererat tali kasih di antara kita. Paparan borsak mengatasi nawabang borubere. Damang Lohok Dainang nakin hudokon aumar ganababang nomor 1 lalu. Siang oputa sadar nagodang, opu sadar nagodang 2 anaknya. Na perjolo opu baligi raja. Mangalap boru nirajai boru raja bukbuk. Napa duahon opu sunggu raja mangalap boru nirajai boru nadea. Baru anggini opu sadar nagodang ima opu tuan sirmonggur mangalap boru manik adong 4 anakna. Opu siwaturat, opu godang, opu ulang begu, dohot opu lateung. Jadi molohani ima siang peparanyo puta baligi raja, ia baligi raja tolu anakna. Na perjolo opu targoling, nomor 2 opu nyaka raja, nomor 3 opu sonak malela. Jadi hani siang pinopar ni opu sonak malela, siang pudang anak ni baligi raja.
Jadi asa tikos mertutur, molarong nama jo bapak udah mungkin saya patikos, ya, gitu. Jadi masalah tarogo singkat alana, salah satu tujuan pertemuan ini, pertanyaan ini adalah harus kita pertuturon di dia perhubungan. Danang bahwa dailang, tadi firman Tuhan berkata untuk kita, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini sangat penting. Kita ini poparan borsak mengatasi nababan borubere. Demikian juga poparan toga si hombing semuanya. Tulang nami juga pasar ibu dengan padang nami juga si torus pane. Kita ini adalah orang-orang yang pertama tadi dikatakan pilihan Allah. Yang kedua sudah dipilih, dikuduskan lagi. Dan yang ketiga dikasihinya. Orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan dan dikasihinya, ditugaskan, diberikan mandat ilahi kepada kita untuk mengenakan belas kasihan, untuk mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Pertama tadi sebagai pilihan Allah yang dikuduskan, pilihan Allah kepada kita adalah bersifat aktif. Tuhanlah yang memilih kita, bukan tebakan. Dahulu tahun 90-an marak yang namanya togel, toto gelap. Nakumoto na dohok tamu pertutu gelap nuji. Mananadok sana ila pelhomoto. Ditebak angka-angka. Ada 2 angka, kalau pas dia dibayar 60.000 rupiah. Ada yang 3 angka, kalau pas dia dibayar sekitar 300 sekian ribu rupiah. Ada yang 4 angka, dibayar sekian-sekian. Tebakan sifatnya untung-untungan, sifatnya tidak ada kepastian. Tapi pilihan itu pasti, dipilih. Ada kepastian di dalam diri kita sebagai umat pilihan Tuhan, bukan tebakan Tuhan. Tadi yang kedua saya katakan, kita ini dikuduskan. Kita dikuduskan berarti ada campur tangan Tuhan untuk menguduskan kita yang notabene kita ini adalah orang cemar dan orang berdosa. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak mungkin dikuduskan. Kekudusan yang kita peroleh bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kebaikan kita. Yang ketiga tadi saya katakan, kita dikasihinya, dikasihani oleh Tuhan. Seharusnya dalam doa kitalah yang dihukum karena pelanggaran kita, tetapi hukuman itu ditimpakan kepada Yesus dengan cara dia rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mudah dalam doa dahulu orang-orang yang digantung di kayu salib itu dipertontonkan di hadapan publik di Bukit Kalvari Golgota. Namanya bukit tempat yang tinggi. Mengapa dia harus di tempat yang tinggi? Supaya bisa disaksikan oleh orang banyak. Eksekusi. Mengapa orang banyak harus menyaksikan eksekusi itu? Supaya mereka tidak meniru perbuatan orang-orang terhukum itu. Bapak Ibu tahu, pada masa itu orang-orang Israel dijajah oleh tentara Roma, Kaisar Roma. Hukum yang berlaku pada waktu itu adalah untuk hukuman mati adalah hukuman Roma. Orang yang dihukum gantung di kayu salib adalah pemberontak terhadap kekuasaan raja. Yesus dipersamakan sebagai pemberontak, padahal tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Yesus digantung, dipermalukan di kayu salib, tidak ada kesalahan di dalam dirinya sedikit pun. Pilatus menyesah Yesus untuk mencari kesalahannya, dia tidak temukan, sampai akhirnya dia berkata, aku tidak menemukan sedikit pun kesalahan dalam diri orang ini. Maka itu terserah kamu. Dan dia ambil air di baskom. Pilatus cuci tangan.
Seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab, menghalalkan segala cara untuk keamanan politiknya, untuk keamanan kekuasaannya. Yesus mengasihani kita dengan cara apa? Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaannya sebagai manusia dia mati sampai mati di kayu salib. Dan kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Peparan Borsat mengatasi nama Ban Borobere ditebus dengan darah yang mahal. Kita ditebus bukan dengan uang dari bank atau sertifikat tanah, tidak, dengan darah yang mahal. Kita itu semua ditugaskan untuk mengenakan belas kasihan. Mengapa kita harus mengenakan belas kasihan? Karena kita telah menerima belas kasihan daripada Tuhan. Mengasihi orang lain dimulai dari diri sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi lingkungan keluarga kita, mengasihi marga-marga kita, mengasihi komunitas kita, mengasihi bangsa dan negara kita. Anda mungkin berkata, Amang Derman, saya mengasihi anak-anak saya, tetapi engkau menampar istrimu di depan anak-anakmu. Itu bukan kasih. Kalau kau mengasihi anakmu, tunjukkanlah kasih sayangmu kepada istrimu, ibunya yang memberikan air susu kepadanya. Cintailah istrimu, maka anakmu akan tumbuh dewasa menjadi pribadi yang luar biasa. Mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Yang kedua, kita harus mengenakan kemurahan. Kemurahan itu adalah suka memberi, mengasihi dan menolong, dan suka berbagi. Mantan Perdana Menteri Inggris pada Perang Dunia Kedua, Sir Winston Churchill, dia pernah berkata seperti ini: kita membuat hidup dengan apa yang kita dapatkan, tetapi kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Kita membuat hidup dengan apa yang kita dapatkan, tetapi kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Cinta adalah bahasa yang didengar oleh orang yang tuli, dilihat oleh orang buta, dan dirasakan oleh orang yang baru lahir sekalipun, dan juga bahkan orang yang keterbelakangan mental dapat merasakan cinta. Anda mungkin bisa memberi tanpa mencintai, tetapi Anda tidak akan bisa mencintai tanpa memberi. Kalau Anda berkata, aku mencintai istriku, tetapi kamu tidak memberikan waktu kepadanya, tidak memberikan kasih sayang kepadanya, tidak memberikan pujian kepadanya, nonsens. Kalau kau berkata, aku mencintai istriku, berikanlah. Memberi itu berkorban. Berkorban itu ada yang keluar dari dalam diri kita. Bisa waktu, bisa tenaga, bisa uang, dan bahkan bisa perasaan. Peparan Borsat mengatasi memang terkadang engkau harus korban perasaan untuk mencintai istrimu. Amin. Kalau kau berkata, kamu siapa? Nahu anak doho, nahu tuor doho. Wow, itu bukan cinta. Paradigma kita harus berubah. Dan kemudian terkait dengan kemurahan ini, suatu ketika Mother Teresa, pasti pernah semua mendengar Ibu Teresa, seorang birawati Katolik di Calcutta, India, membagikan pengalamannya yang luar biasa. Suatu ketika dia melihat ibu yang miskin beserta dengan anak-anaknya. Timbul iba, timbul belas kasihan di dalam diri Mother Teresa, dan kemudian dia memberikan beras 1 karung kecil untuk kelanjutan hidup keluarga ini. Tetapi Bapak Ibu tahu, ketika beras itu sampai di tangan ibu miskin ini, dia ke belakang, dibagi 2 itu beras, dan kemudian dia keluar. Dan ketika dia keluar, balik lagi, Mother Teresa bertanya kepadanya, engkau dari mana ibu? Mengapa engkau bagi 2 itu beras? Ibu miskin itu berkata kepadanya, ibu, masih ada lagi orang yang miskin yang sama dengan kami yang juga pengen melanjutkan kehidupannya, maka beras itu saya bagi. Anda tahu, ibu miskin itu memberi dalam kekurangannya. Itulah suka berbagi. Dan kulit diutami ibu bertonga-tonga idok berisi hulit mangging
Alai mau di Jayapura, di Waena, di Sentani, di Kerong, di Kota Raja dan orang Siolit makin sudah kena lucu maroha. Tepuk tangan dulu dong ya. Nak pula pegang. Iya. Kemudian yang ketiga tadi saya katakan kerendahan hati. Kerendahan hati ini kalau bahasa para saya, para makmur ini disebut dengan tawaduk, tidak angkuh, tidak sombong. Dan nanti khusus kerendahan hati akan saya bahas secara lebih mendetail lagi. Kemudian yang keempat adalah kelemah lembutan. Lemah lembut itu adalah orang kuat. Lemah lembut bukan lemah dimulai. Dia aktif dan tidak pasif. Dia berani dan tidak malu. Dan dia terkendali dan tidak berlebihan, tidak emosional, tidak suka ngamuk. Dalam dengan awalnya 22 tahun menjadi hakim. Dan saya sudah 30 tahun menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 1993. Saya banyak bertemu dengan anak-anak Tuhan yang emosional, yang tidak memiliki kelemah lembutan, dan mereka bermuara di lapas Abipura. Lama hamusi akan abang hari Trition. Ala hidup sahat di penjara, ala gabi burju lagi merminggu, itu nggak gabi burju sudah. Gabi gurat perjanjian ini sih di penjara. Dia bilang akan perjanjian sa penjara nama roh. Suatu ketika saya di Balige, ada seorang ayah masih muda ditampeleng inantanya Partijabuna, ditampeleng pakai pakai sandal, pakai alas sepatu, pak. Masuk kantor polisi, masuk kejaksaan, masuk di pengadilan. Usukun tu bawai. Apa maksudmu ikon tampelengmu inatang? Apa dia bilang? Waktu itu saya mabuk. Molo mabuk ko juga. Gabi lo mama pare inatang. Molo na jagoro ho. Sebetulnya pare mani atau baramu nang inatang. Karena ibu itu lemah, tidak berdaya. Kalau kau merasa hebat, kamu pergi ke pasaran sana. Kau tampilin itu preman itu, kau gimbal itu preman itu, baru kau hebat. Tapi kalau seperti ini, kamu manusia paling lemah, saya bilang. Akhirnya dia bertunduk lesu, menangis dia. Saya ajak istrinya maju ke depan. Saya katakan, sebenarnya kau sayang tidak dengan suamimu? Sayang, Pak. Saya tanya lagi suaminya, kau sebenarnya sayang tidak dengan istrimu? Sayang, Pak. Kalau kau sayang istri kepada suamimu, mau enggak kamu suamimu lekas pulang dari penjara? Oh iya Pak Hakim, kalau bisa selekasnya dia pulang dari penjara, aku sudah memaafkan dia. Kalau begitu, berpelukanlah di hadapan saya. Berpelukanlah mereka bagaikan teletabis, berpelukan di depan Pak Hakim. Jaksa menuntut dia, langsung saya potong separuh dia punya hukuman. Besoknya dia langsung keluar. Sayang dengan istrinya, tapi tidak ada kelemah lembutan. Orang yang kasar itu adalah orang lemah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat. Nah jolo do menjadi jolo matu pareman, melonoai nama. Baru na jolo pareman, apalagi pertanami bandi putar tulang, ya. Mulai ko bandi putar na jolo, pacopet mon, sudah madison, pacopet peribu tinggi, dok segala macam. Anak center pun dulu takut sama bandi putar itu, tapi sekarang dari putar itu semua para pendeta semua, para penginjil. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong ya. Kasih hoki akan akan sampai semua ke penginjil. Yang kelima adalah kesabaran, tindakan di mana kita dapat menerima segala cobaan yang datang dengan tabah tanpa mengeluh. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu pemenang. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Demikian Raja Salomo mengatakan dalam Amsal 16 ayat 32. Sabar bukan berarti DKI di bawah ketiak istri. Jadi jangan disebelehkan. Sabar-sabar dulu di bawah ketiak istri, bukan seperti. Sabar itu ada ketegasan. Sabar itu ada wibawa. Tapi sabar itu bukan berarti jaim. Ikut sabar berhidatu inatata. Inatape ikut sabar do tua matana, aka laiku ikut sabar do tua kaburunawanon, menutup karang mandok menaka kaburunawan akan agarang na jodoh di hutan.
meruduk saat di Jayapura, Aka Gunawan, Aka Nalabok Marroa. Tepuk tangan dulu dong untuk Gunawan ya. Anda tahu Marga Nababan itu paling cinta dengan putrinya, katanya seperti itu. Alana di Jabu ke Tonggo nomor baju guru. Nah dulu Tipani, sekarang dia sudah 22 tahun. Dulu waktu di Padang Sidimpuan, saya pernah menjadi ketua panitia Natal Kumene Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini dulu Tipani, sejak kecil dia selalu duduk dengan saya. Mau di pesta, mau di gereja selalu duduk dan tidak mau lepas dengan saya. Mau di arisan selalu duduk dengan saya. Dan banyak orang berkata menjaga di Beko Borumi katanya. Termasuk Bapak Hokoma Najolo, udah pemanjahur Beko Borumi katanya. Apa saya katakan? Ada waktunya dia akan menjadi seorang pribadi yang dewasa. Dan akhirnya dia dewasa. Sekarang saking dewasanya dia jarang menelepon saya gitu ya. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang bisa tetap tegar saat dalam keadaan terjatuh. Saat terjatuh pun kita harus kuat. Bapak Ibu, pada tahun 2021 yang lalu saya khotbah di Pumuan Borsak Mangatasi Naban Borobere, Kota Pematang Siantar. Tapi Bapak Ibu tahu sebelumnya adik saya dipanggil oleh Tuhan, seorang polisi, usianya baru 41 tahun. Dia pulang dari Kaimana, Papua Barat Daya. Waktu itu ayah saya dipanggil oleh Tuhan, usia 74 tahun. Jadi baru 2 minggu sebelumnya ayah saya dipanggil Tuhan, kami kuburkan, dan 2 minggu berikutnya adik saya dipanggil oleh Tuhan. Duka yang mendalam. Tapi pada saat itu saya tetap menyampaikan firman Tuhan di Pumuan Borsak Mangatasi Naban Borobere Kota Pematang Siantar. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang bisa tetap tegar dalam keadaan terjatuh sekalipun. Engkau mungkin hari-hari ini mengalami duka. Orang berkata kemalangan, tapi saya berkata itu bukan kemalangan. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Amin. Hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa itu kemalangan. Tidak. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita ada. Kalau mungkin orang-orang yang kita kasih mendahului kita, itu kehendak Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini harus terus kita lalui. Gunung-gunung ini akan terus kita lalui. Samudra luas ini akan terus kita seberangi. Jangan pernah menyerah. Kalau kita menyerah, maka iblis berhasil mengkecoh kehidupan kita. Kita dipilih Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Saudara, dulu waktu saya bertugas di satu daerah, ada seorang menantu mencabai mertua. Ini jangan dicoba-coba di Kota Raja atau di Jayapura. Parumain mencabai mertua. Ceritanya seperti apa? Menantu masih setengah bayar, sedang membeli ikan mas. Dekat ikan mas itu tentu ada bumbu-bumbu yang sudah jadi, yang digiling. Ada cabai cerewet, ada andaliman, ada lada, ada halas dan lain sebagainya. Ketika dia melihat mertuanya, si mertua baru, langsung diambil cabai merah, diusapkan ke wajah mertuanya. Mertuanya meraung-raung kesakitan, tidak bisa melihat. Dengan spontan, penjual ikan mas ambil timba, ditimbakan air ikan mas ke wajah mertuanya ini. Maksudnya supaya cabainya terlepas. Danang lo denang serta di tulang, molo air ikan mas yang dia baunya minta ampun. Benar tidak? Karena licin-licin kan? Seperti air ikan sibahu, manang bolu, licin itu. Itulah yang ditimbakan ke wajah mertuanya ini. Perkara ini sampai ke meja hijau, ke pengadilan. Waktu itu saya masih terlalu muda. Saya bertanya kepada menantu yang menjadi terdakwa ini. Saya katakan, kamu telah berlaku jolim sama mertuamu kepada orang tuamu yang melahirkan suamimu. Kamu tidak sopan dan kamu kasar. Dia merasa bersalah.
menangis terseduh-seduh dan minta ampun atas kesalahannya. Namun bahwa Dainan giliran mertuanya, saya juga nasihati, tidak juga mempan. Selesai sidang, dia datang menjumpai saya. Mertua yang dicabai beserta dengan suaminya. Saya nasihati tetap tidak mau mengampuni karena saya sudah capek. Maka saya gunakan jurus terakhir. Jadi suami menudung loja berbinatang, gunakanlah jurus terakhir. Apa jurus terakhir? Berdoa. Saya katakan seperti ini. Sentabi inang, sentabi amang, ngalu jauh laki semui laki maka ayo tong ngalu bi dua jom. Saunari olo rohamu hutanyakom. Manauli amang. Oke. Saya doakan. Saya berdiri. Ibu itu jongkok yang bekas dicabai itu. Saya berdoa, di tengah saya berdoa, ibu ini menangis terseduh-seduh. Wah, pikir saya, ini berarti Tuhan sudah jamah hatinya, kan begitu. Karena ketika kita berdoa, akal kita jalan juga. Semakin saya gas itu doa. Setelah itu, sudah lama, saya katakan amin. Dalam benak saya, ibu ini sudah ada damai sejahtera. Maka saya tanya dia, sambil baru selesai dia melap air matanya pakai kain sarungnya. Bagaimana Inang? Sudah ada damai sejahtera? Apa dia katakan? Tidak, Amang. Sakit pinggangku di belakang katanya. Rupanya dia menangis karena pinggangnya sakit di belakang. Mungkin waktu saya berdoa terlalu kuat, saya tekan dia punya kepala, sehingga sakit pinggangnya di belakang sehingga dia menangis. Nah, itulah doa seorang hakim. Jadi melalui permasalahan munang rohamu tahu kita nyakon. Tapi saya katakan sama dia, apapun ceritanya, yang penting saya sudah berdoa untuk ibu. Selidik punya selidik. Mengapa menantunya mencabai mertuanya? Persoalannya adalah mertua ini mengabarkan kabar hoax yang tidak benar terkait dengan menantunya ini. Tema daripada hoax itu adalah karena diguna-gunai oleh parumainku itulah anakku itu, sehingga anakku itu lebih sayang kepada istrinya daripada kepada aku. Berita ini disiarkan di pasar, di Lapo, di Kode, dimanapun yang bisa dia tempat jumpa. Dan itu sangat memalukan menantunya itu. Dia seorang guru, suaminya kerjanya adalah menarik becak bermotor. Ada kegundahan di dalam diri menantu ini sehingga mertuanya dicabai. Mereka tidak bisa saling mengampuni. Mertua berkata, sampai ketemu di tanah Narara, aku tidak mengampuni dia. Wih, sampai ketemu di tanah Narara, sampai ketemu di kuburan, aku tidak mengampuni dia. Bapak Ibu, saya pindah saya dari tempat itu, saya tidak tahu lagi beritanya Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan kepada kita harus sabar, lemah lembut, dan harus mampu melepaskan pengampunan. Amin. Yesus sekalipun tidak punya salah. Dari atas kayu salib dia berkata, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat itu. Sebagai pilihan Allah yang dikuduskan, tadi saya katakan kenakanlah kerendahan hati. Ini penting sekali. Andrew Murray, seorang hamba Tuhan yang besar pada abad-abad lalu, menulis seperti ini. Kerendahan hati masih merupakan satu hal kebutuhan terbesar di zaman ini. Dan banyak orang yang melupakan terkait dengan kerendahan hati ini. Kerendahan hati seharusnya menjadi tujuan dan sasaran dalam kehidupan Puan Rosak mengatasi naban borubere. Sebab itulah kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidup. Kedamaian sejati. Kerendahan hati dituliskan dengan kata praios, Yunani artinya lemah lembut. Yesus berkata berkhotbah di bukit, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Rasul Paulus juga kepada jemaat di Galatia berkata, menuliskan tentang buah roh, salah satunya adalah kerendahan hati atau kelemah lembutan. Sangat penting Bapak Ibu.
Nababan borubere yang berbuah, ada kerendahan hati di dalam dirinya dan sebincang roha. Tadi saya katakan Yesus anak raja, dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia memilih lahir di kandang yang hina. Memilih dilahirkan dari Maria, ayahnya Yosef tukang kayu. Tukang kayu bukanlah suatu pekerjaan terhormat pada waktu itu. Dan Bapak Ibu tahu selama 30 tahun Yesus bekerja sebagai tukang kayu, padahal hikmat yang dia miliki memampukan dia untuk berkhotbah di mana-mana. Tetapi dia menunggu waktunya Tuhan Kairos untuk dia bisa melayani sebagai anak Allah. Salah satu definisi dari kerendahan hati adalah kerelaan untuk menerima hinaan dan tidak dikenal. Rela untuk tidak dikenal dan untuk tidak terkenal. Terakhir masa pelayanan Yesus sebelum dia disalibkan adalah dia membasuh kaki murid-muridnya. Dahulu kebiasaan orang Yahudi sebelum masuk ke dalam rumah, maka mereka harus membasuh kaki. Tetapi ini yang membasuh kaki murid-muridnya adalah Yesus, adalah raja. Dan Yesus berkata, berbuatlah demikian di antara sesama kamu. Artinya, kalau kau mau besar, jadilah pelayan, jadilah seorang hamba. Kalau kau mau jadi besar, engkau rela untuk tidak terkenal, engkau rela untuk namamu tidak dipampangkan di mana-mana. Tetapi dengan cara itu, Tuhan sudah memberikan peninggian kepada engkau. Anda mau ditinggikan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Syarat untuk mendapatkan promosi adalah kerendahan hati. Bila pemuan Polsek mengatasi Nababan borubere dalam kerelaan untuk tidak dikenal dan melayani orang lain, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Sekali lagi, promosi sejati datang dari Tuhan. Kalau pemuan Polsek mengatasi Nababan borubere rela melayani, menyalakan lilin-lilin kecil bagi kehidupan orang lain di tengah kegelapan malam, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan matahari bersinar dalam kehidupanmu. Kalau kau rela melayani, kalau kau rela berbuat baik, kalau kau rela dihina, direndahkan oleh orang lain dan kamu tidak berontak, itu kau menyalakan lilin-lilin kecil bagi orang-orang di tengah kegelapan. Dan Tuhan akan memberikan sinar matahari dan tidak tertahankan dan tidak bisa ditutupi oleh siapapun juga. Kalau kau sudah dipromosikan oleh Tuhan, tidak ada orang yang bisa menahannya. Amin Bapak Ibu. Kaitannya dengan sejarah pertanyaan Borsak mengatasi Nababan pada tanggal 13 Oktober tahun 1955. Pada waktu itu suatu pekan hari Selasa di Seborong-borong, ada si tua Theophilus Nababan, panggilan si Jabu-Jabu, bersama dengan Mantri Petrus Nababan dan Kampung Salmon Nababan dari Kampung Lumban Tonga-Tonga. Mereka menggagas satu pertemuan di toko daripada si Jabu-Jabu ini yang kebetulan menjual alat-alat pertanian pada waktu itu. Mereka merenungkan bagaimana kemajuan Nababan borubere ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan koparan daripada haha kita Silaban. Sangat jauh tertinggal dibanding dengan haha kita Lumban Turuan. Sangat jauh tertinggal dibanding dengan koparan Angginoli kita Kutasoy. Dan sangat jauh tertinggal dibanding dengan kehidupan orang-orang yang bermukim di Humbang Hasundutan dan juga di Humbang pada waktu itu di Seborong-borong. Baik dari aspek pangkat, pendidikan, kekayaan, hamoraun, hagabion, kita sangat jauh tertinggal. Dan pada waktu itu selidik punya selidik apa yang terjadi di tengah-tengah Nababan yang ada di Punabasogi dan di perantauan. Waktu itu mereka sibuk berantem sehingga ada Nababan Dolok, ada Nababan Turuan. Tidak saling mesbah kulingan, tidak saling mesbah sisihan. Selidik punya selidik bahwa dulu nenek moyang kita juga rajin hidup dalam perdukunan. Selidik punya selidik ada tel kosong di pengupuan Borsak mengatasi Nababan pada waktu itu. Mereka sadar dan mereka meneteskan air mata dan mereka menggagas pertemuan. Maka pada tanggal 13 Oktober tahun 1955, jadi kurang 5.000 orang Nababan berkumpul di Seborong-borong. Mereka merendahkan hati, berdoa di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan atas kekeliruan daripada nenek moyangnya Nababan dan juga Nababan pada waktu itu. Dan mereka bergandengan tangan antara satu dengan lain. Tidak ada lagi Nababan Dolok, tidak ada lagi Nababan Turuan,
kita semua bersaudara nama-nama Ranggi bergerak bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan terus doa itu digaungkan sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu lihat? Banyak generasi Nawabang yang sukses menjadi bupati, wakil bupati, anggota DPR. Berapa orang anggota DPR menjadi jenderal, banyak yang sukses. Bukan karena kita hebat. Bagaimana mungkin kita yang berasal dari Sipultak? Bagaimana mungkin kita yang berasal dari Lintong Dihuta? Bagaimana mungkin kita yang berasal dari Siborong-borong, Lubuat Tonga-Tonga? Bagaimana mungkin kita yang berasal dari Tanah Tipang, daerah yang tandus, untuk bisa eksis di tengah-tengah negeri ini? Tidak mungkin. Hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan, kita boleh ada sampai dengan hari ini. Maka seluruh Nawabang yang ada di belahan bumi Indonesia ini, hari ini berdoa tanggal 13 Oktober. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Intinya adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan artinya mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan atas kehidupannya. Tidak memberontak kepada Tuhan. Tidak ada lagi elak. Tidak ada lagi teal. Tidak ada lagi kosong. Orang yang rendah hati. Orang yang lemah lembut. Saya sangat merasakan bagaimana dampak dari perpanjangan ini dalam kehidupan saya. Maka ini saya yang keempat kali berkhutbah dalam pertanyaan Borsak Mengatasi Nawabang. Ini yang kelima malah. Di Jambi pernah, kemudian di Bekasi, di Subang juga waktu saya wakil ketua pengadilan negeri Subang juga saya khutbah di sana. Di Siantar juga khutbah, dan di sini juga saya khutbah. Saya merasakan bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong saya. Orang tua saya adalah petani miskin. Kami ada 7 bersaudara. Saya anak kedua. Dulu bercita-cita menjadi tentara, tantama, tapi kalah. Ujian tes perguruan tinggi negeri kalah. Tes calon pegawai negeri sipil 2 kali di Medan juga kalah. Akhirnya saya harus masuk golongan 1 menjadi satpam maintenance service di Petun Medan tahun 1993. Bapak Ibu tahu gaji saya berapa? Hanya Rp52.800. Tidak cukup. Saya harus mengontrak sebuah rumah dan 5 orang adik saya tinggal bersama dengan saya di Medan. Karena mereka tidak mau lagi tinggal di kampung ketika mereka tahu saya sudah masuk pegawai negeri. Di Jalan Pancing. Maka saya harus memberanikan diri melapor kepada atasan saya untuk saya bisa kuliah. Karena saya lihat di kantor tidak ada harapan golongan 1 ini bisa menjadi pemimpin. Saya pernah mendengarkan firman Tuhan bahwa engkau akan naik, tidak akan turun, engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupanmu. Saya berpikir bagaimana saya bisa menjadi pemimpin. Maka saya harus kuliah. Jadilah saya alumni Mahusor, mahasiswa hukum sore, alias sekolah sore. Tahun 93 masuk CPNS, bulan September saya Mahusor. Puji Tuhan tahun 98 tamat S1. Saya sudah menjadi golongan 2 pada waktu itu, tapi tugas-tugas saya masih tetap golongan 1, satpam dan cleaning service. Bapak Ibu tahu, saya ikut ujian calon hakim walaupun tidak didukung oleh pimpinan saya. Walaupun pimpinan saya selalu merendahkan saya dan selalu mau saya ada di zona bawah. Saya berangkat ke Banda Aceh tahun 98. Puji Tuhan lulus tertulis dan harus berangkat ke Jakarta. Tidak ada ongkos. Saya pulang ke kampung melapor kepada ibu dan bapak. Lulus calon hakim dari Banda Aceh, tapi saya mau berangkat ke Jakarta. Dia katakan berangkat Pak Amang. Saya katakan kepada Mama, Ma, bukan hanya itu, uang saya tidak ada karena saya baru pulang dari Banda Aceh. Apa yang dikatakan oleh mama saya? Anakku, jangan takut. Kita masih memiliki 3 ekor lomok-lomok anak babi. Besok akan mama jual ke pasar Siborong-borong supaya kau bisa berangkat ke Jakarta. Ya, dijual 3 ekor lomok-lomok di pasar Siborong-borong. Saya naik KM Sinabung dari Belawan berangkat ke Jakarta untuk tes calon hakim. Psikotes, wawancara, dan tes kepribadian. Bapak Ibu tahu, waktu ujian ditanyakan kepada saya yang terakhir, seorang penguji psikolog dari UI, dia berkata seperti ini, sudah tua, rambut putih, ibu-ibu. Dari tadi aku sudah banyak mengajukan pertanyaan kepada engkau. Sekarang pertanyaan terakhir, apa motivasimu menjadi calon hakim? Kemudian saya katakan seperti ini, tertunduk sejenak,
Saya pandang dia punya wajah, saya katakan, Bu, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu tahu dia heran. Mengapa heran? Karena waktu saya kurus krempeng, kurang gizi. Dan dia heran. Maksudnya menjadi berkat apa? Saya katakan seperti ini, menjadi berkat. Kalau seorang tertawa dihadapkan kepada saya, maka saya tidak akan hanya menghukum dia dalam kesalahannya. Yang pertama, kalau dia salah, saya akan beritahukan mengapa dia salah. Yang kedua, saya akan beritahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Dan yang ketiga, kalau dia tidak salah, akan saya bebaskan dia. Oh, itu maksudnya? Iya, Bu. Oh, kalau begitu cukup. Terima kasih, katanya. Saya katakan, terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Saya salam dia. Bapak Ibu, dia heran melihat saya. Badan kurus krempeng, kurus kering, tapi semangatnya luar biasa. Saya pulang ke Medan. Belum pengumuman lolos calon hakim. Atasan saya yang tidak pernah mendukung saya kuliah dan mendukung saya calon hakim bertanya, "Nah, Bapak, bagaimana hasilnya?" Saya katakan seperti ini, "Puji Tuhan, Pak, lulus." Kemudian dia bertanya, "Emang sudah pengumuman?" Karena waktu itu pengumuman itu tidak langsung, bisa 1 bulan ke depan. Saya katakan, "Belum, Pak." Lanjut dia bertanya, "Dari mana Anda tahu lulus?" Saya katakan, "Saya yakin lulus, Pak." Lalu dia bertanya lagi, "Dari mana uangmu?" Nah, itu orang dunia akan selalu berpikir dengan uang. Saya katakan seperti ini, "Pak, kalau orang siapkan 100, saya 200. Kalau orang siapkan 200, saya 400. Lalu dia bertanya, "Dari mana?" Saya katakan, "Dari surga." Bukankah bumi ini adalah pijakan kaki Tuhan? Di bumi ini ada emas, ada perak, ada material berharga, semua ada di bumi ini. Dan ini pijakan kaki Tuhan. Tuhan bertahta di surga, dan bumi ini adalah pijakan kakinya. Tuhan yang sediakan. Lalu saya katakan kepada dia, "Pak, yang bodoh sebenarnya siapa? Bapak atau saya?" Bapak sudah tahu saya berangkat ke Jakarta, mama saya menjual 3 ekor anak lomok-lomok, anak babi. Masa Bapak bertanya, "Dari mana lagi uangmu untuk menyogok itu panitia di Jakarta?" Bapak yang bodoh atau saya? Saya katakan. Apa dia katakan? "Ah, kurang ajar, kau udah pergi kau sana," katanya. "Sombong kali kau," katanya. Saya katakan, bukan sombong, tapi saya memiliki keyakinan yang penuh. Saya yakin lulus. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, ketika pengumuman, puji Tuhan, saya lulus, Bapak Ibu. Dan ketika saya lulus hari Jumat seperti ini, usai senam pagi, datang itu pimpinan saya mendatangi saya. Dia salam saya. Dia berkata, "Selamat, Anda lulus, Anda hebat." Saya katakan, "Tidak, Pak, sebentar dulu. Yang hebat itu bukan saya." Saya katakan, "Yang hebat itu adalah Bapak." Mengapa? Saya ini anak buah Bapak. Bapak mengkader saya dari golongan 1, golongan 2, sekarang golongan 3, dan akhirnya lulus menjadi calon hakim. Bapak yang hebat, bukan saya yang hebat. Kemudian dia berkata, "Oh, tendang 8 tahun, pergilah kau sana," katanya. Lari dia, Bapak Ibu, malu. Karena dia sudah 3 kali tes calon hakim tidak lulus. Saudara, sampai dengan hari ini saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ini tempat yang ke-9 saya ditugaskan menjadi hakim. Dan ini saya ketiga kali menjadi ketua pengadilan. Apakah saya pintar? Tidak. Kalau saya pintar, saya sudah masuk perguruan tinggi negeri. Kalau saya hebat, saya sudah masuk calon tantana. Saya gagal. Kalau saya pintar, saya sudah masuk golongan 2, saya gagal. Saya harus masuk dari golongan 1, bukan 1. Tapi Bapak Ibu, di berbagai tempat di mana saya ada, saya selalu mengikuti pertanyaan seperti ini. Dan orang tua saya juga rajin mengikuti pertanyaan seperti ini. Sampai pada akhir hayatnya, bapak saya menjadi seorang gembala sidang, menjadi seorang pendeta, seorang pengkhotbah sampai akhir hayatnya 2 tahun yang lalu. Dan saya melihat bahwa dia memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan kami, anak-anaknya. Bapak Ibu, janji Tuhan dalam kehidupan kita dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Jara Daud, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Demikianlah, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya." Jadi Tuhan memerintahkan berkat adalah di dalam kesatuan. Orang yang mau bersatu adalah orang yang mau merendahkan hati. Karena setiap komunitas itu berbeda karakter,
berbeda kepribadian, berbeda latar belakang, berbeda pekerjaan, berbeda strata sosial. Orang yang berbeda ini bisa bersatu, bisa hidup dalam kesatuan hanya ketika mereka mau merendahkan hati. Dan pada saat itulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Peparan Borsak mengatasi lawan boru bere akan diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya tutup, mungkin kita semua pernah mendengarkan kapal Titanic. Kapal ini adalah kapal hebat yang diciptakan pada waktu itu dengan segala kemewahan yang brilian. Lengkap semua di sana, ada bar, ada pemandian air panas, ada hotel, lengkap semua Bapak Ibu. Paling hebat pada waktu itu. Saking hebatnya, maka yang merancang kapal itu bernama Thomas Andrew. Thomas Andrew dengan sombongnya dia berkata seperti ini. Saking canggihnya itu kapal, dia berkata seperti ini, sampai Tuhan pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Ada statement kesombongan di dalam dirinya. Dia orang hebat, dia orang cerdas, dia orang luar biasa, dan dia orang kaya. Tapi Anda tahu, pada pelayaran pertama dan di kelas 1 pada waktu itu mahalnya minta ampun, untuk tiketnya sampai 500 juta satu orang. Pada pelayaran pertama, pada tanggal 14 April 1912, kapal itu melewati samudra dan menabrak gunung es. Kapal itu patah, pecah. 1.500 orang mati kedinginan, mati sia-sia. Termasuk Thomas Andrew ini Bapak Ibu. Dia memilih mati bersama dengan ribuan orang pada waktu. Mengapa? Karena dia frustasi. Kapal yang dia rancang sebegitu hebat, akhirnya harus tenggelam. Saudara, walaupun banyak perdebatan bahwa benar Thomas Andrew ini berkata sampai Tuhan pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini. Dia sesumbar, dia sombong Bapak Ibu. Dan sedetik pula Tuhan merendahkan kepintarannya. Saya mau katakan kepada kita, mungkin Anda berkata saya hebat, oh ya hebat. Mungkin Anda berkata saya kaya, oh ya kaya. Mungkin kita berkata saya sangat, saya pintar ngomong, oh mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau kita hebat, kita jadikanlah itu untuk memberkati orang lain. Kalau kita kaya, kita jadikanlah itu untuk menolong orang lain. Kalau kita mempunyai jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, kita jadikanlah itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Saya mau generasi lawan boru bere, secara khusus generasi muda yang ada di tempat ini, hiduplah dalam kerendahan hati. Mungkin engkau berkata, Bapak tua, Opung, saya ini hanya alumni sekolah yang tidak jelas. Tidak ada alasan. Tanpa sekolah pun Tuhan pasti sanggup memberkati engkau. Amin. Tanpa tamat kuliah pun Tuhan sanggup memberkati engkau. Yang penting adalah kau rela merendahkan hati dan mencari Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu. Peparan Borsak mengatasi lawan boru bere. Kalau kita mau bersatu merendahkan hati di hadapan Tuhan, berkat Tuhan akan turun ke atas kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita. Sekali lagi, karena itu peparan Borsak mengatasi nababan boru bere sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa.